Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 19 Januari 2026 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari Injil Matius. Matius pasal 2 ayat 11. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tema kita dari ayat ini berbunyi kaya mendadak. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sangat beruntung kalau kita mendapat harta yang berharga secara mendadak. Demikianlah kali ini kisah di sekitar kelahiran Yesus yang dialami oleh Maria dan Yusuf, orang tua Yesus. Para Majus telah melihat bintang kelahirannya di Mesir, di Israel. Mereka berdiskusi secara cepat dan sepakat segera tanpa menunda-nunda waktu untuk berangkat ke Israel. Dengan tanda itu, mereka merasa sangat beruntung bila bisa berjumpa dengan sang raja walau masih bayi. Dengan persiapan yang cukup dan tidak lupa menyiapkan persembahan layaknya untuk seorang raja, mereka berangkat. Pencarian yang panjang dengan petunjuk para imam kepala dan para ahli Taurat yang diprakarsai oleh Herodes, penguasa negeri. Orang Majus itu mendapat keterangan bahwa Mesias lahir di Bethlehem, dan dengan tuntunan bintang yang mereka temukan, akhirnya orang Majus ini menemukan Yesus di rumah yang sangat sederhana. Orang Majus tidak ragu, dialah yang mereka cari. Dengan sikap hati yang benar, penuh hormat dan sukacita, mereka sujud menyembah bayi itu dan membuka harta benda mereka dan menyerahkan sebagai persembahan di depan bayi itu berupa emas, dupa, kemenyan, dan mur. Emas mungkin batangan atau bentuk perhiasan, menyatakan dia adalah raja. Dupa, kemenyan, berarti Yesus adalah Tuhan. Dan mur adalah bagi juru selamat yang akan menderita. Tuhan tentu bukan menantikan persembahan materi itu, tetapi hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Yesus sebagai pengharapan sejati dalam hidup ini. Dalam kisah ini tidak ada percakapan lebih jauh antara orang Majus dengan Yusuf dan Maria. Hanya dalam bimbingan Tuhan, selanjutnya orang Majus itu kembali ke negerinya dengan sukacita sejati. Yusuf dan Maria yang bersusah payah dalam perjalanan dari Galilea ke Bethlehem, yang hanya mendapat tempat berteduh di kandang domba, tiba saatnya mendapat harta yang banyak berharga yang mereka simpan untuk kehidupannya dengan bayi Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yusuf harus menyingkir ke tanah Mesir, membawa Maria dan bayi Yesus
karena Herodes penguasa negeri hendak membunuh anak itu. Kesulitan berlanjut, tetapi mereka sudah memiliki harta atau dana untuk hidup di pengasingan di Mesir. Mereka dijaga Tuhan, tetapi juga memiliki harta emas, dupa, kemenyan, dan mur yang bisa dijual seperlunya. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda pernah mendapat keberuntungan secara mendadak? Kedua, apakah Anda memiliki emas sedikit atau banyak? Kalau ada, untuk apa itu? Yang ketiga, menurut Anda, apakah Yusuf dan Maria menggunakan persembahan orang Majus itu untuk biaya kehidupannya di Mesir? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa tidak mengharapkan materi dari kami, tetapi Bapa menerima hati kami yang kami persembahkan kepada Bapa. Dalam anugerah Bapa, hidup kami terpelihara. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.